Assalamualaikum. Halo pemirsa, saya akan berbagi ini bagi pecinta tanaman hias ya, terutama bagi mereka yang suka dengan cangkokan ini ya, jenis buah-buahan. Ada loh buah-buahan yang ada ditaruh di pot itu menarik sekali ya. Beda jauh dengan yang ditanam di tanah luas ya. Ini saya akan berbagi tips tentang cara memberikan nutrisi makanan ya. Itu sangat penting sekali. Saya sudah ini bahan-bahannya mudah sekali sayang ya. Ini air leri ya. Air leri itu air perasa, bukan air ini loh dari cucian beras yang sudah difermentasikan 1 minggu ya. Ini saya campur dengan bahannya bayam merah. Ini sudah saya blender sayang ya, sudah saya saring sudah. Bahannya ini air leri ya. Air leri itu ukurannya satu canting ini aja, sama bayam merah. Bayam merah saya kebetulan ngambil di depan rumah saya. Terus sama ini kulit pisang saya jadikan satu, sama sisa-sisa buah-buahan seperti buah apa saja. Kebetulan saya tadi ada buah pisang sama pepaya, saya blender jadi satu. Ukurannya pakai air leri cuma satu segini sayang ya. Nah kita ukur satu canting ini sudah saya saring, ini sudah saya saring ya, bahan-bahannya yang tadi itu. Jadi saya saring begini. Ini bahan-bahan tadi ya, satu dikasih air, ditambah air sekitar 10. Nah, ini bisa kita tambah lagi kok, pakai 11 boleh, 11 kaki boleh, takutnya kita kalau kental ya, boleh ditambah lagi boleh. Nah terus sisa ampasnya itu tadi saya jangan dibuang ya, kita jemur. Ini sisa ampasnya dari blenderan tadi itu yang sudah kita saring, ini ampasnya kita jemur sayang ya. Ini coba lihat nih ya, sisa ampasnya itu kita jemur, bisa kita jadikan pupuk lagi buat aglonema ini. Nah ini ya. Nah untuk aglonema itu kalau yang bagus itu 1 minggu sekali ya, untuk pemupukan aglonemanya. Nah ini cukup ini aja, ini bisa buat anggrek, jangan dikasih micin ya sayang. Untuk anggrek jangan sekali-sekali ngasih micin. Ini yang saya lakukan pertama adalah pemupukan untuk anggrek. Seperti ini anggrek ya, saya taruh di sini. Ini data semprotannya mana semprotannya? Ini kita rendam aja ya, kita rendam. Ini saya tinggal sakit, saya baru keluar dari rumah sakit sayang ya. Jadi anggrek saya tuh kasihan ini ya. Ini kemarin tuh waktu 1 minggu yang aduh layu setengah mati, saya nangis sampai akhirnya saya pupuk karena saya sudah terbiasa. Ini coba ini akarnya jadi gede nih agarnya gede. Kita rendam sekitar kurang lebih sekitar 15 sampai 15 menit, nggak sampai 15 menit ya, sekitar 5 menit lebih nggak apa-apa ya. Nah ini kalau pagi, karena kalau memang nggak ada semprotan bisa pakai begini. Tadi nggak tahu semprotannya di mana, lupa saya, ada di luar kayaknya. Ini jadi ini yang kalau pagi kan stomatanya itu kan ini orang-orang kan banyak nggak ngerti ya. Dari makanan anggrek mulutnya anggrek itu dia butuh nutrisi untuk menyerap makanan. Jadi kapan untuk memberikan nutrisi makanan itu? Dia harus pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9 ya. Jangan sampai lewat ya sayang ya. Karena mulut tanaman ini di belakang, adanya di belakang stomatanya di sini ya. Jadi akan menyerap ini makanan ya sayang ya, nutrisi banyak sekali loh. Ini bayam merahnya udah mengandung zat besi. Terus ini tumbuh tiba-tiba melolor, baru beberapa seminggu nggak salah saya kasih molor lagi, ini ada tumbuh bunganya lagi. Nah ini awalnya kalau nggak tahu, aduh ngenes, saya lihat stres, saya tinggal sakit di rumah sakit ya, ada seminggu ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah seger lagi nih. Coba lihat, ini saya rendam ya, ini sudah cukup nutrisinya kan, ada bayam, ada pisang, sama dan pepaya, buah pepaya sisa jangan dibuang sayang ya. Ini kalau ada semprotan boleh pakai semprotan itu air kis spray itu boleh. Ini kalau nyemprotan itu jangan di atasnya, di bagian bawahnya ini, bawah, karena dia punya mulut itu di bawah. Percuma kalau di atas dia kan nggak bisa. Dan cara menyemprot itu di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 8, kalau lambat itu adalah jam 9 ya. Jangan sekali-sekali kasih micin kan, ini anggrek sayang ya, nggak bisa. Nah terus sisa ampasnya ini bisa kita pakai lagi, kita jemur sampai kering, nanti kita campurkan sama medianya aglonema. Nah ini perlu yang kasih
saya kasih tahu ya untuk sahabat-sahabat semua ya, pemirsa semuanya. Ini setelah kita rendam sekitar paling tidak 5 atau 10 menit, ini kan ada sisanya airnya ya, sisa ini jangan dibuang sayang, masih kita bisa pakai untuk memupuk tanaman jenis aglonema dan pupuk yang lain termasuk buah-buahan. Ini saya kemarin ya saya coba tes, cuman kalau untuk jenis buah-buahan kita tambah dengan ini pupuk NKP ini NKP nanti saya tambah sekitar, kalau di awal-awal itu cukup 1 sendok saja, jangan banyak-banyak sayang, takutnya apa dia kaget ya karena masih perkenalan. Kalau memang dia masih lambat berbunga, kasih 2 sendok nggak apa-apa, airnya juga ditambah juga boleh, cuman selama dia pemupukan jangan ditaruh di air hujan dulu ya, takut airnya nanti keluar di vitaminnya, gizinya semuanya takut keluar kena air hujan gitu. Coba ini lihat, saya tunggu, ternyata coba ini, subhanallah, ini nih buahnya sekali ini ya. Jadi sisa-sisa dari zaman anggrek itu bisa kita manfaatkan lagi untuk ini, untuk buah apa? Ini saya cangkok, coba ini akarnya di sini keluar ini kelihatan ini belum 1 bulan loh sayang, udah keluar ini yang putih-putih ini, nah ini udah keluar. Ini satu contoh, ini kan tanaman apa hias yang jenis apa itu jam 9 gitu. Saking suburnya tanahnya sampai segini, ini tidak cukup hanya vitamin aja ya, tapi media itu menentukan sayang. Saya pakai media itu tanah kebun 1, saya pakai sekam bakar 1, terus pasir, saya pakai pasirnya tuh pasir dari itu loh Gunung Bromo, itu bagus yang merah yang hitam itu ya, terus sama pakai tanah kebun, jadi 1/1 itu sama kompos itu tanah kebun sama pupuk kandang yang sudah matang semua 1/1. Coba lihat sendiri ini sayangnya, saking suburnya ini bunga, daunnya sampai lebar segini. Coba nih, ini baru loh, ini saya ngambil aglonema ini ya, baru bonggolnya baru beberapa hari aja ya. Saya ini tumbuh terus kira nggak salah berapa minggu ya, sekitar 2 minggu. Nah, ini coba ini tanahnya merah. Saya ini campurannya pakai medianya saya pakai itu tadi, ada sekam bakar, kompos sama pasir gunung Bromo itu yang hitam itu. Nanti ini bisa kalau memang bisa dipotong-potong begini ya, sisa-sisanya ini dimasukkan, ini termasuk ini pupuk ini yang sudah sisanya dari apa itu blenderan tadi, jemur kita keringkan, bisa nanti disaur-saurkan gini dicampur, bagus itu. Ini tanaman saya masih banyak lainnya sayangnya. Jadi kalau sisanya ini kan sudah direndam ya. Boleh pakai semprotan, boleh ya semprotan. Kalau mau pakai tambah bawang putih juga malah tambah bagus untuk membunuh bakteri seperti jamur-jamur. Ini enggak saya kasih bawang putih ya sayang, karena saya tadi lupa ke pasar ya, saya enggak ke pasar karena habis sakit saya ya. Jadi ini sisanya rendaman ini bisa, daripada dibuang kan mubazir ya, mending kita siramkan untuk ini, semprotkan untuk disemprotkan di belakangnya ini ya. Ini kan mulut tanaman itu ada di belakang, bukan di sini sayang. Jadi kalau nyemprotnya di sini nggak apa, sini nggak apa-apa, bikin seger-seger nggak apa, tapi yang penting ini mulutnya, karena kalau pagi hari itu mulut tanaman itu membuka gitu. Jadi jam 7 sampai sekitar jam 9 ya sayang. Ini baru beberapa minggu aja ya. Terus ini coba lihat ini seger-seger. Nah ini baru loh saya itu. Nah itu saja. Jadi ingat ya, kalau untuk aglonema bisa ditambah micin, ditambah ini juga boleh. Tapi kalau untuk anggrek jangan sekali-sekali pakai micin. Untuk aglonema nggak perlu pakai NKP ya sayang ya. Jangan lupa ya. Sisa ini bisa dipakai, cuma tinggal nambahin micin atau MSG sekitar 2 sendok atau 1 sendok untuk permulaan, 1 sendok aja biar enggak kaget ya. Kalau sudah terbiasa nanti bisa ditingkatkan menjadi 2 sendok. Enggak harus 10 canteng ya. Kalau ini kan kurang ya karena terserap oleh ini tadi. Mungkin bisa ditambah 1 canteng ini ya. Satu ini juga boleh, enggak apa-apa, 1 bagian air lagi ya. Dan sisanya aglonema ini kan sudah ada micinnya, belum dikasih NKP kan. Nah, kalau sudah pemupukan dengan ini, sudah dengan micin, ada MSG-nya ya. Saya tambahkan ini ya, NKP 2 sendok aja. Untuk permulaan 1 sendok ya. Bila mana nanti nggak muncul bunga, kita tambahkan 2 sendok untuk 1 minggu ke depannya. Itu NKP hanya untuk jenis ini. Kalau jenis aglonema jangan sayang ya, untuk anggrek jangan. Ingat satu pesan saya, anggrek hanya alami, nggak boleh micin. Ini bahannya air leri ya, air sisa-sisa dari beras itu ya, cucian beras yang sudah difermentasikan sekitar 1 minggu ya. Terus dengan bayam merah, sisa-sisa buah kita blender jadi satu dengan ukuran
airnya satu cantik itu aja, satu cantik ini banding 10. Kalau mau dikasih lebih airnya nanti susut boleh 1 atau 2 cantik boleh, ini masih asli ya. Jadi kalau sisanya ini kalau dibuang kan sayang kan mubazir. Jadi kita pergunakan sisa airnya ini untuk pupuk aglonema dan jenis tanaman lain ya. Kita tambahkan micin aja, micin MSG 1 sendok makan itu. Terus kalau ada masih ada sisanya lagi bisa kita tambahkan air lagi 1, nggak apa-apa, kita siramkan untuk tanaman ini jenis buah-buahan ya. Kita tambahkan NKP, pupuk NKP ya, sekitar 1 sendok makan saja untuk permulaan ya, 1 sendok makan. Kalau memang nggak mengembang nggak berbuah bunga, bisa ditambah untuk minggu depannya kita kasih 2 sendok makan. Ini hasilnya dia sendiri kan pemirsa, coba lihat ini. Buahnya nih ini baru berapa ya, sekitar 2 mingguan saya mupuk ini ya. Iya. Tapi kalau pemupukan kalau bisa ya, coba. Ini saya coba cap kok, ini udah keluar ini. Ini belum ada sebulan loh ini. Sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 3 minggu ya sudah keluar tumbuh akarnya ini. Gitu. Ya begitulah pemirsa ya, tips dari saya ya. Barangkali kita bisa berbagi lain waktu, akan saya bagikan lagi tips dari saya ya, karena saya ini juga pecinta tanaman. Tanaman itu nggak beda jauh dengan manusia sayang ya. Kita belajar dari tanaman untuk mengerti bahasa manusia sama dengan tanaman. Tanaman juga butuh nutrisi, manusia pun juga butuh nutrisi juga. Sekian resep dari saya, semoga bermanfaat buat pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.